Sebelumnya kamu pernah nggak scroll-scroll TikTok atau short YouTube atau mungkin Instagram, terus kamu kira kamu lagi scroll-scroll santai, paling ya 2-3 menit lah. Lihat video-video kucing, lihat video-video lucu atau tentang fakta-fakta unik. Terus nggak kerasa, pas lihat jam tahu-tahu udah 5 jam berlalu begitu aja. Kamu scroll terus sampai-sampai otakmu sudah kelelahan tanpa kamu sadari, matamu sudah sayu. Apalagi kan biasanya orang-orang scroll TikTok atau video short di YouTube itu tengah malam, ya sudah waktunya gak produktif, terus dipakai buat hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Brain rot, fenomena yang pelan-pelan menyulik kecerdasan kita tanpa kita sadari. Nah, pada video kali ini kita bakal ngebahas itu semua, dari apa itu brain rot, terus apa dampak untuk kesehatan mental kita, dan bagaimana cara keluar dari algoritma ini. Idealnya, sosial media itu adalah tempat untuk kita bisa berhubungan dengan satu sama lain, untuk eksplorasi dunia dan untuk belajar hal-hal yang baru. Namun realitanya adalah kita udah kayak zombie yang terpaku dengan digitalisasi. Kita seolah-olah masih belum siap menerima itu semua, sampai-sampai otak kita itu sudah nggak bisa ngebedain mana informasi yang benar-benar kita perlukan dan informasi yang tidak kita perlukan sama sekali. Nah, menurut data dari Digital 2024 Global Overview Report, pengguna Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 15 menit per hari di media sosial. Entah itu dari TikTok, dari YouTube, atau dari Instagram. Dan TikTok ada di peringkat atas dalam waktu rata-rata pemakaian 36 jam sehari. Nah, sekarang bayangin aja, 36 jam coy. 36 jam itu setara dengan nonton film atau nonton movie panjang berkali-kali. Oke lah, kalau yang ditonton film panjang memang benar-benar film ya. Tapi yang kita tonton di TikTok, Instagram, dan lain semacamnya, itu cuman video orang joget lah, video kucing-kucing lucu lah, video satisfyingan lah, nggak penting. Dan fenomena inilah yang disebut dengan brain rot, istilah slang yang menggambarkan penurunan fungsi kognitif pada otak karena konten cepat, instan, dangkal, dan berulang-ulang. Menurut psikolog Dr. Gloria Mark dari University of California, perhatian manusia di era digital sekarang cuma bertahan selama 47 detik sebelum pindah ke hal lain. Nah, media sosial sekarang itu memanfaatkan yang namanya dopamine loop, yaitu sistem untuk memberikan otak kita suatu hal yang menarik dan membuat otak kita menjadi bahagia dalam waktu jangka yang pendek. Setiap kita scroll TikTok atau scroll short dan lain semacamnya, terus kita nemu video yang menarik, otak kita bakal ngeluarin dopamin atau hormon senang yang buat kita kecanduan. Ini udah mirip kayak main kasino. Sekali kita setarik terus kita dapat jackpot, kita bakal ketagihan main terus. Ditambah lagi konten TikTok ini dia bersifat hyper simulating, yang artinya video kontennya itu cepat, penuh visual, musik yang kencang, dan editan yang cepat. Nah, hal inilah yang membuat otak kita akan terbiasa dengan segala sesuatu yang instan dan cepat. Dan kita akan makin gak tahan untuk menonton atau melihat sesuatu yang prosesnya panjang. Ya contohnya kayak video ini, paling di menit, gak sampai menit paling di detik ke 30 langsung ganti video. Mau cari kucing joget, menurut survei dari Pew Research Center tahun 2023, 59% remaja di Amerika Serikat mereka merasa sulit fokus setelah menggunakan TikTok dalam waktu yang lama. Bahkan dari University of Southern California tahun 2022,
menunjukkan bahwa penggunaan TikTok yang berlebihan itu dikaitkan dengan penurunan kemampuan memori jangka pendek dan pemrosesan informasi. Tapi Bang, aku udah nonton video-video pendek itu dari lama. Jadi apa sekarang aku menjadi makhluk brain rot? Tenang, ini masih bisa diselamatkan. Aku punya beberapa tips untuk kalian semua agar dapat mengurangi impact dari video-video pendek. Yang pertama, kalian bisa coba jeda 24 jam tanpa TikTok, tanpa scroll video pendek sama sekali. Ya emang ekstrim sih, tapi kalian akan tahu hasilnya setelah mencoba itu. Tapi Bang, susah. Sehari tanpa megang gadget terus nonton video itu kayak hambar hidup. Ya itu tadi, karena sudah terbiasa. Tapi tenang, kita kasih saran lain. Kalian bisa kasih limit atau kasih alarm atau apa ya istilahnya. Oke, screen time limit di HP kalian. Misalkan dalam waktu satu hari itu kalian kasih waktu 30 menit untuk scroll TikTok, scroll IG atau yang lain semacamnya. Terus kalau sudah selesai ya udah lepas. Kalian bisa alihkan dengan membaca buku dengan dengan melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang lain. Terus kalian bisa praktekkan yang namanya dopamine detox, yaitu mengurangi konsumsi konten cepat. Nah, artinya kalian perbanyak saja aktivitas yang lambat tapi bermakna. Contohnya seperti mungkin nonton film-film berat atau ya tadi kayak baca buku, menulis misalkan dan lain semacamnya. Nah, dan yang terakhir saran aku, kalian bisa melihat TikTok itu dari arah lain. TikTok bukan hanya sekedar hiburan, tapi TikTok itu sebagai alat informasi yang benar-benar kalian butuhkan. Seperti contohnya pemberitaan baru atau pemberitaan hal-hal yang viral. Jadi kalian tidak ketinggalan informasi. Ya memang kita hidup di era informasi yang serba cepat. Namun disinilah waktu kita untuk bisa memfilterisasi itu semua. Bukan hanya mendapatkan informasi, namun kita bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar-benar berguna dan benar-benar memiliki isi. Ya aku tekanin sekali lagi, sebenarnya brain rot itu bukan suatu kebodohan, tapi ini soal sistem yang akan membuat otak kita menjadi malas dan berhenti untuk berpikir secara struktural. Tapi ingat satu hal, TikTok, video-video short dan lain semacamnya itu bukanlah musuh. Tapi ini soal bagaimana cara kita menyadari cara kerja otak kita. Ya kita bisa jadi korban algoritma itu atau kita selamat dari algoritma sesat ini. Jadi kamu bisa stop scroll TikTok sekarang untuk melihat hal-hal yang ada di sekitar kamu. Ajak otakmu untuk berpikir. Karena kalau bukan kamu yang merawat otak kamu, ya siapa lagi? Ya mungkin itu saja dari aku tentang fenomena-fenomena yang terdengar cetek tapi krusial. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, salam merdeka bersuara.